warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bertemu dengan Ibu Sarah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang teks laporan hasil observasi. Dengan kompetensi dasar, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Indikator yang pertama, menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Kedua, menentukan informasi rinci teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, menjawab pertanyaan tentang isi teks laporan hasil observasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Saat ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gagasan pokok. Pengertian gagasan pokok. Gagasan pokok adalah sebuah pernyataan yang merupakan inti suatu pembahasan. Seringkali gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang ada di awal dan simpulan paragraf. Tak menutup kemungkinan gagasan pokok yang terletak di kedua tempat tersebut, yaitu awal dan akhir paragraf sekaligus. Sebenarnya, gagasan pokok adalah disebut juga sebagai ide pokok atau pokok pikiran, yaitu inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Gagasan pokok adalah sebuah pesan atau inti yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Kalimat yang mengandung gagasan pokok bernama kalimat utama atau kalimat topik. Gagasan pokok ini bisa berupa kalimat deduktif, induktif, maupun campuran. Bahkan juga ada gagasan pokok yang berada di tengah paragraf. Selanjutnya, ciri-ciri gagasan pokok. Yang pertama, biasanya berupa satu kalimat lengkap. Yang kedua, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, mengandung topik permasalahan. Yang keempat, dibentuk tanpa kata sambung maupun transisi. Yang kelima, pada paragraf induktif, gagasan pokok ditandai dengan kata-kata kunci seperti sebagai kesimpulan, yang penting, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Cara menemukan gagasan pokok. Yang pertama, kita membaca dengan cermat teks yang akan kita tentukan gagasan pokoknya. Dalam hal ini, teks laporan hasil observasi. Yang kedua, temukan kalimat utama yang akan menjadi inti gagasan pokok yang kita cari. Perbedaan gagasan pokok dan kalimat pokok. Jika kamu kesulitan membedakan gagasan pokok dan kalimat pokok, maka yang perlu kita ketahui adalah maksud dari ide pokok dan kalimat utama terlebih dahulu. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan pokok dan diperjelas oleh kalimat lain dalam suatu paragraf. Sedangkan ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Selain itu, ide pokok juga merupakan bagian dari kalimat utama yang menjadi inti dari sebuah bacaan. Biasanya kalimat utama ini terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir. Perhatikan penggalan teks laporan hasil observasi berikut ini. Lingkungan asri merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang sadar akan kebersihan. Salah satunya adalah pemberdayaan sampah, yaitu pemilahan antara sampah kering dan sampah basah. Pemberdayaan sampah juga dapat menjadi sarana kreativitas untuk mendaur ulang dan menggunakannya kembali sebagai alat-alat dalam aktivitas sehari-hari. Tentukan gagasan pokok dari paragraf tersebut. Perhatikan penjelasan berikut ini.
Lingkungan asri merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang sadar akan kebersihan, merupakan gagasan pokok. Kenapa lingkungan asri merupakan gagasan pokok? Karena pada bagian ini memenuhi ciri-ciri gagasan pokok dan lingkungan asri merupakan inti dari penjabaran kalimat-kalimat berikutnya, yaitu pemilahan sampah. Pemilahan sampah merupakan salah satu cara untuk membuat lingkungan menjadi asri. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Ibu masuk kepada penugasan. Sesuai dengan kelompok yang ada, silahkan kalian membaca teks laporan hasil observasi kunang-kunang yang akan Ibu lampirkan berikut. Kemudian kalian tentukan gagasan pokok pada setiap paragraf. Setelah kalian menentukan gagasan pokok pada setiap paragraf, kalian menyimpulkan gagasan pokok secara keseluruhan dengan memperhatikan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang berikutnya, menyimpulkan penggunaan bahasa dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Berikut ini teks laporan hasil observasi kunang-kunang. Silakan kalian baca dan kerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.